Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak kita dengar ya sobat, kata orang bahwa berkebun itu sangat menyenangkan. Bahkan salah satu yang bisa membuat batin kita bahagia. Nah, benar sekali ya sobat. Dan kita pernah dengar cerita banyak para eksekutif kelas dunia yang mereka sudah mempunyai harta yang melimpah, tapi mereka ternyata belum menemukan satu kepuasan batin yang mereka harapkan. Nah, akhirnya mereka mengikuti suatu pelatihan. Dalam pelatihan itu mereka disuruh berkotor-kotor ya sobat, disuruh memacul, menanam, kemudian merawat tanaman yang mereka tanam dan memetiknya. Dan ternyata sobat, dari kegiatan ini mereka bisa mendapatkan kepuasan batin yang mereka harapkan. Sungguh luar biasa ya sobat ya. Nah, oleh karena itu pada pagi kali ini kami akan mengajak sobat untuk berkebun, dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah dan praktis bertanam timun ya. Timun yang sangat digemari oleh masyarakat kita. Bisa sebagai lalapan, bisa juga sebagai makanan olahan seperti jus, rujak dan lain-lain. Nah, bagaimana cara praktis dan mudah bertanam timun? Ikutin terus video ini ya sobat ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik sobat, dalam budidaya tanaman timun akan kita bagi menjadi 3 tahap ya. Yang pertama, tahap persiapan lahan yang mencakup pembuatan bedengan, pemberian pupuk dasar, dan yang kedua penanaman yang tercakup juga dalam penyiapan benih yang bagus dan penanaman ke lahan. Dan yang ketiga adalah perawatan atau pemeliharaan. Pembuatan bedengan ini bertujuan untuk memperbaiki drainase ya, biar tidak ada genangan air yang bisa membuat akar tanaman menjadi busuk. Nah, kemudian juga untuk memudahkan pekerjaan pemeliharaan atau perawatan tanaman selanjutnya seperti pemupukan, pengenalan hama, pembersihan gulma dan lain-lain. Yang di video ini kita menggunakan bekas bedengan yang sudah pernah ditanam dengan tanaman kacang panjang ya. Untuk ukuran bedengan sendiri, kita bisa buat dengan lebar sekitar 1 meter dan jarak antar bedeng sekitar 40 cm ya guys. Dan tinggi bedengan sekitar 25 sampai 30 cm. Nah, kemudian kita buka di atasnya buat kita isikan dengan pupuk dasar ya sobat ya. Untuk pupuk dasar sendiri, di sini kita menggunakan gabungan antara pupuk kimia dan pupuk kompos ya, yaitu kita gunakan di sini Ponska setengah dengan kompos ya. Nah, yang pertama kita berikan dulu pupuk Ponska ya, kita taburkan di atas permukaan bedengan yang sudah dibuka tadi, sekitar 50 gram per meter persegi ya. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan pemberian pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah jadi, itu sekitar 2 atau 3 kg per meter persegi. Nah, kita tabur di semua permukaannya, tapi ini juga tergantung tingkat kesuburan tanah di tempat Anda ya. Nah, kalau kurang subur bisa diberikan pupuk kandang lebih banyak gitu ya sobat ya. Nah, jika tanah di tempat sobat kurang subur atau mungkin agak asam ya, bisa juga ditambahkan kapur pertanian atau dolomit ya sobat ya.
Selanjutnya, pupuk dasar ini kita tutupin dengan tanah ya, supaya tidak terjadi penguapan ya. Dan ini juga sangat penting kita perhatikan, sebagian petani kita kadang-kadang pupuk ini dibiarkan terbuka begitu saja sehingga kurang efektif. Nah, sebaiknya memang ditutup dengan tanah seperti ini ya, sobat ya. Setelah semua bedengan ketutup dengan tanah, lalu kita rapikan. Nah, bedengan ini siap ditanam. Nah, sebaiknya kalau bisa kita biarkan dulu sekitar 1 atau 2 minggu ya. Oke sobat, nah sekarang kita mau siapkan benih timun ya buat kita tanam ya. Kita bisa gunakan merek yang bagus, tergantung di daerah kita masing-masing. Kalau di tempat kami ini merek ini cukup bagus ya. Nah, kita siapkan seperlunya berapa kita butuh untuk kita tanam di lahan ya, seperti ini ya sobat ya. Nah, nanti kita berikan perlakuan ya, karena sekarang musim hujan. Nah, kita akan campur dengan fungisida ya. Nah, kali ini kita menggunakan Antrakol ya. Anda juga bisa menggunakan merek lain. Intinya kita untuk mencegah dari serangan jamur atau penyakit ya, terutama di musim hujan seperti ini. Ini kita sudah siapkan fungisidanya ya. Nanti kita akan campurkan dengan benih yang kita siapkan tadi. Nah, kita kasih sedikit air ya. Ya, kita kasih air. Lalu kita aduk-aduk ya. Kita aduk ya. Nah, setelah kita aduk rata, nanti benih ini kita masukin ke dalam dan kita aduk, terus kita jemur ya, kita keringkan. Nanti baru kalau udah kering baru kita tanam. Kita lakukan dengan 1 atau 2 biji per lubang tanam ya sobat ya. Nah sobat, tahapan berikutnya yang paling penting adalah tahap perawatan dan pemeliharaan ya sobat. Nah sini yang paling utama adalah penyiraman jika tidak ada hujan ya, dan kemudian pembersihan tanaman dari gulma, dan juga pembuatan ajir atau lanjaran ya pada saat tanaman sudah berumur sekitar 2 MST, 2 minggu setelah tanam ya. Dan kemudian perawatan yang lain adalah pemupukan dan pengendalian hama. Nanti akan kita bahas dalam episode berikutnya insya Allah ya sobat ya. Sedangkan untuk ajir sendiri, sebagai tiang kita bisa gunakan dari bambu atau dari kayu ya. Dan untuk merambat kita bisa gunakan dari benang, seperti benang penjahit karung ya sobat. Oke sobat semua,
bagaimana pemupukan lanjutan dan pengendalian hama yang akan kita lakukan, insya Allah selengkapnya akan kita bahas pada episode selanjutnya. Dan satu prinsip yang paling penting ya sobat, anggaplah tanaman kita ini seperti diri kita sendiri. Penuhi kebutuhannya, cukupkan nutrisinya, dan rawat dengan sepenuh hati. Insya Allah akan memberikan hasil yang maksimal buat kita. Begitu ya sobat. Nah, sampai di sini dulu video kita kali ini ya sobat ya. Insya Allah kita ketemu lagi pada video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.